seharusnya kita sangat waspada seperti apa yang sudah diputuskan oleh Menko Maritim ya, Pak Luhut, agar kita penuh kehati-hatian. Saya rasa itu saat yang tepat dan kita juga melakukan dengan sangat ketat. Kalau sekarang mau masuk ke pusat belanja dengan retail-retail, toko-toko di dalamnya, kita harus menggunakan QR code dari app Peduli Lindungi. Dan ini sudah berjalan. Namun sebetulnya yang ditargetkan batasannya 50% pun belum terlampaui, yaitu malahan beberapa hanya kadang kalau makan agak rame oke, tetapi sebetulnya keseluruhan yang masuk di mall itu masih di bawah 25%. Sehingga dengan adanya pengamanan yang ketat, sehingga pengunjung aman, keputusan untuk mencoba dengan anak-anak di bawah 12 tahun untuk masuk adalah suatu tindakan yang tepat. Kenapa? Karena memang kita harus ada balancing ya, keseimbangan antara ekonomi dengan kesehatan. Kalau yang lalu memang terjadi penularan yang luas sekali dan kemudian bisa turun, makanya kami setuju adanya pertumbuhan yang seimbang. Jadi mulai ditambah untuk yang ke pusat belanja, anak-anak ini bisa masuk. Kenapa? Sebenarnya bukan hanya alasan ekonomi, keseimbangannya dengan kesehatan, tetapi juga perlu treatment kejiwaan dari anak-anak ini yang bayangkan sekian lama yang mereka biasa bermain dan lain-lain, itu menjadi terkekang ya, dan kalau bisa dihitung saat ini sudah lebih dari 1,5 tahun. Dan yang pasti adanya ketatnya pengawasan di pusat belanja, itu satu jaminan bahwa tidak akan terjadi kenaikan di dalam penularan. Saya rasa itu yang perlu Oke, tadi kan Anda bilang bahwa walaupun sudah dilonggarkan kapasitasnya menjadi 50% gitu ya, tapi ternyata yang datang masih 25% ke bawah. Apa sebetulnya masalahnya kira-kira dan bagaimana pengelola mal ini menghadapinya? Jadi dengan adanya pengunjung yang kadang-kadang masih merasa khawatir, masih merasa takut, apalagi penjelasan-penjelasan yang kadang-kadang salah kata ya, dibilang yang hitam berkeliaran, malahan sebenarnya enggak. Tetapi pusat belanja ini sudah melakukan suatu screening. Begitu itu kan ada hijau, kuning, merah, hitam. Begitu hitam ya tentunya tidak bisa masuk ya. Makanya kita bersyukur bahwa para pengelola pusat belanja ini sangat ketat dan sudah berada di garis depan untuk memulai penerapan QR code. Dan ini tentunya sekarang menjadi giliran pemerintah untuk melakukan tindakan apa? Karena seharusnya dari data Peduli Lindungin dengan adanya NIK yang hitam, kan ada NIK-nya, jadi seharusnya ketahuan rumahnya di mana dan tindakan bisa dari pemerintah. Jadi saya rasa perlu adanya suatu tindakan yang lebih tegas lagi dari pemerintah, bahwa yang hitam kalau nekat keliling itu berarti kan akan menularkan yang lain. Dan bagaimana action atau tindakan atau sanksi ini yang pemerintah harusnya lakukan. Kalau dari pusat belanja sudah sangat ketat ya, jadi tidak bisa masuk dan tentunya anak-anak akan aman. Dan kami berharap dengan adanya dibuka anak-anak umur di bawah 12 tahun ke pusat belanja, tentunya akan ditemani oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Dan ini akan meningkatkan kunjungan ke toko-toko, retail, dan juga pusat belanja. Sehingga ekonomi akan bisa tumbuh lebih lagi. Namun harus diingat satu hal. Di satu pihak kita ke pusat belanja, ke retail, ke hotel ini ketat. Tapi di lain pihak, kepada yang segmennya lebih kecil atau lebih rendah, itu kalau tidak diketatin sama saja gitu. Jadi pemerintah mestinya concern untuk satu sanksi dan kedua pemerataan di dalam penggunaan QR code Peduli Lindungi ini. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.